Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pakan, di mana ini pemberian pakan di sore hari di kandang sekat. Jadi tentang pakan pro dan kontra. Dan ini salah satu pakan yang kemarin saya buatkan video tidak bagus untuk unggas ya. Dan ternyata setelah diolah itu kandungannya bisa berubah, jadi mungkin bisa menjadi referensi atau salah satu ide untuk teman-teman memilih pakan ini ya. Jadi banyak sekali tentang pro kontra tentang pakan indukan ini. Nanti akan saya berikan informasi tentang tidak bagusnya ampas tahu, tidak bagusnya kangkung untuk indukan. Itu sebenarnya tergantung dari pemberiannya, jadi takaran ya yang jadi patokannya teman-teman. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kita beri pakan dulu. Dan ini untuk pakannya sendiri kita pakai ransum hijauan ya, batang kangkung juga. Nanti akan saya buatkan video tentang kangkung yang tidak bagus untuk indukan entok. Nah, kemarin saya buatkan video tentang ampas ketela ya, ampas tahu, ampas ketela. Ada juga yang bertanya untuk ampas kelapa itu apakah bagus untuk pemberian ke entok. Sebenarnya bagus ya teman-teman. Dalam pemberian ke entoknya itu yang penting tidak berlebih dan tahu takaran-takarannya ya. Terus teman-teman harus tahu untuk kandungan-kandungan yang ada di dalam pakan yang teman-teman berikan. Ini kotor-kotor ya untuk entoknya karena udah masuk musim hujan. Kemarin udah dimandiin, udah kotor lagi teman-teman. Jadi untuk ampas ketela itu kemarin saya buatkan video, untuk serat kasarnya itu terlalu tinggi dan tidak bagus untuk entok, untuk unggas ya, seperti itu. Dan ternyata untuk umbi kayu atau biasa disebut onggok atau ampas ketela ini ternyata kandungannya bisa berubah setelah difermentasi teman-teman. Nah, setelah difermentasi, nah sebenarnya Catur Unggas kemarin juga memberikan informasi kalau Catur Unggas pernah nggak pakai, pernah waktu ternak bebek peking ya, dan bebek peking itu udah kering. Satu karung itu 80.000 waktu itu. Tapi untuk mencoba di entok ini masih belum pernah. Tapi kalau untuk ampas tahu udah pernah, dan saya share untuk fermentasi. Fermentasinya seperti apa. Jadi kalau pemberian fermentasi itu saya sarankan diberikan semi fermentasi. Semi fermentasi dalam artian tidak 100% hasil fermentasi kita berikan begitu aja. Jadi ditambah pakan fresh ya. Pakan fresh itu seperti dedak ataupun polar. Itu akan membuat teksturnya itu lebih mawur teman-teman. Lebih mawur, lebih bagus untuk diberikan, tidak gampang basi dan juga tidak kotor ketika dimakan oleh entok kita. Nah, dan kandungan dari ampas singkong ini ternyata akan berubah proteinnya ketika sudah difermentasi ya. Dan kemarin ada yang konsultasi ke Catur Unggas juga, Mbak, untuk ubi kayu ini memang bisa dikatakan tidak bagus untuk serat kasarnya karena memang tidak bagus untuk pencernaan unggas. Tapi dia akan lebih bagus lagi kalau difermentasi, jadi lebih unggul dari segi proteinnya ya, dari segi proteinnya. Lalu gimana untuk serat kasarnya? Serat kasar diberikan kalau teman-teman memberinya
tidak batas lebih, dan juga pemberiannya itu semi fermentasi dengan dicampur dengan bahan fresh, itu menurut Catur Unggas sah-sah aja dan aman dikonsumsi untuk indukan. Ya, jadi kita akan lihat untuk hasil browsing saya setelah saya teliti, saya amati, memang benar untuk ubi kayu ini atau onggok itu bisa berubah untuk kandungan proteinnya setelah difermentasi. Jadi kita akan lihat dulu untuk hasil browsing saya atau pembuktian. Ya, biasanya ini udah berdasarkan uji lab juga teman-teman. Ya, jadi selama pemberiannya itu tidak berlebih, itu bagus untuk diberikan ke entok. Jadi kita lihat dulu untuk pernyataan protein dari onggok ini bisa berubah ketika udah difermentasi. Oke, kita akan lihat dulu. Oke, kita lihat untuk pernyataan ini ya. Hanya misal produk fermentasi dari ubi kayu Casapro Cassava protein tinggi memiliki kandungan protein 18 sampai 24%, lebih tinggi dari bahan asal ubi kayu yang hanya mencapai 3%. Demikian juga onggok terfermentasi juga memiliki kandungan protein tinggi yakni 18% dan dapat digunakan sebagai bahan baku ransum unggas. Ya, teman-teman bisa menyimpulkan kalau difermentasi ternyata ubi kayu ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi walaupun tidak mencapai 20%. Kenapa saya berpatokan 20%? Karena kandungan dari protein pur ataupun konsentrat itu 20% ke atas. Yang terbagus itu kandungan proteinnya 22 sampai 23%. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan pakan ke entok itu harus tahu. Jadi jangan diklaim dulu, oh tidak bagus atau ini tidak bagus untuk indukan. Jadi harus memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam pakan tersebut ya. Dan kemarin saya buatkan video untuk seratnya tinggi, memang serat tinggi untuk bahan dari onggok ya, atau ampas ketela ini. Dan ampas ini biasanya ada juga yang berupa ampas ketela kering ataupun ampas ketela yang mamel ataupun yang sudah dipres, sudah dibuang kadar airnya dari pabriknya. Jadi yang lebih bagus yang mana Mbak? Kalau yang lebih bagus itu biasanya yang fresh ya. Yang fresh biasanya kemarin baru di, istilahnya jangan sampai timbul jamur dan bau. Ya itu langsung difermentasi, karena tujuan dari fermentasi itu sendiri biasanya yang paling umum ya itu untuk pengawetan bahan pakan, semisal ampas tahu yang memang benar-benar mudah basi. Jadi selain itu juga untuk fermentasi ini memiliki kandungan, kenapa kok bisa berubah? Karena kandungan dari fermentasi itu biasanya penambahan E4 ataupun tambahan air gula, itu biasanya tambahan kalori. Terus untuk E4 itu kandungan-kandungan dari bakteri-bakteri yang bagus ya, bakteri-bakteri yang bagus untuk pengawetan dari pakan, dan biasanya itu khasnya itu identik ke bau tape ya teman-teman, bau tape. Jadi itu ya mungkin bisa menjadi referensi atau bisa menjadi satu ide untuk teman-teman. Bahan fermentasi lebih bagus diberikan semi fermentasi. Sekali lagi saya katakan lebih bagus diberikan semi fermentasi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Next kita akan berikan informasi untuk pakan-pakan yang
katanya tidak boleh untuk indukan ya, itu bisa mempengaruhi dari menghasilkan telurnya juga. Jadi nanti kita akan buatkan informasi ini yang lebih menengah untuk jawabannya, jadi kita tidak langsung mengklaim ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.